Silakan grup 7. Oh Eh, ya, slideshow-nya saya ya. pakai dua tipe audio laptop saya agak bermasalah. Oke, silakan Bu. Baik, selamat malam Pak Ihan dan juga teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Medium Access Control atau MAC. Next. Nah, pertama di sini kita akan melihat perbedaan jaringan. Yang pertama adalah jaringan switched, yaitu eh, menggunakan switch dan multiplexer untuk menghubungkan pengguna satu sama lain. Nah, proses pengiriman data dilakukan dengan membagi data menjadi paket, lalu diarahkan menggunakan tabel routing dari sumber ke tujuan. Sementara jaringan broadcast ini berbeda dengan jaringan switched ini. Nah, karena semua informasi yang dikirimkan oleh satu pengguna akan diterima oleh pengguna lain di jaringan tersebut. Nah, jaringan broadcast ini tidak memerlukan routing, cukup dengan skema alamat sederhana untuk menunjukkan ke siapa data ditujukan. Nah, karena sifat broadcast inilah, maka muncul masalah tabrakan data. Next. Nah, di sini kita akan membahas tentang masalah di broadcast network. Nah, di jaringan akan terjadi tabrakan atau collision. Nah, data dan harus dikirim ulang sehingga efisiensi jaringan turun. Dan kondisi seperti ini akan menimbulkan masalah besar terutama pada jaringan dengan traffic yang tinggi. Nah, fenomena tabrakan ini juga berkaitan dengan istilah MAI atau multiple access interference, yaitu gangguan yang muncul karena terlalu banyak pengguna mencoba mengakses medium secara bersamaan. Nah, MAI di sini adalah salah satu faktor utama yang membatasi kapasitas jaringan berbasis multiple access seperti CDMA. Nah, pada jaringan broadcast ini bisa terjadi tabrakan data, maka dibutuhkan sebuah aturan. Nah, aturan itulah yang disebut dengan Medium Access Control atau MAC. Next. Di sini kita akan menjelaskan tentang Medium Access Control atau MAC. Nah, MAC di sini adalah protokol yang mengatur bagaimana berbagi media komunikasi uh, dapat mengakses media secara bergiliran sehingga tabrakan data bisa diminimalisir. Nah, contoh analoginya, misalnya kita lagi berada di jalan raya tanpa lalu lintas, kalau semua kendaraan masuk ke persimpangan secara bersamaan, pasti akan terjadi tabrakan ataupun kemacetan. Nah, lalu lintas di sini itu berfungsi seperti protokol MAC yang mengatur giliran kendaraan lewat agar tidak bertabrakan. Nah, karena itu kita membutuhkan MAC untuk meminimalisir collision itu yang mengatur siapa boleh bicara duluan, kapan boleh bicara, dan bagaimana menghindari tabrakan tersebut. Next. Nah, di sini kita akan membahas tentang sharing medium transmisi. Nah, cara membagi media di sini bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah channelization scheme dan MAC scheme. Nah, channelization scheme ini media dibagi menjadi beberapa saluran tetap, sehingga pengguna punya jalur khusus, misalnya frekuensi, waktu, atau kode khusus. Di mode channelization scheme ini hampir tidak ada tabrakan, cocok untuk traffic yang stabil atau steady. Contohnya seperti FDMA, TDMA, dan juga CDMA. Nah, untuk MAC scheme ini digunakan ketika trafficnya bursty atau tidak stabil. Nah, semua pengguna harus berbagi media secara bergiliran. Tujuannya itu untuk mengurangi kemungkinan collision atau tabrakan data. Nah, contoh metode yang menggunakan MAC scheme ini ada Aloha,
CSA dan CSMA CD. Nah, di sini protokol bertugas menjadwalkan atau mengatur giliran dengan dua metode. Yang pertama ada scheduling dan random access. Nah, scheduling di sini giliran diatur dengan terstruktur, sedangkan random access di sini giliran ditentukan acak dengan aturan ketika terjadi tabrakan. Next. Selanjutnya adalah Aloha. Nah, Aloha di sini adalah metode yang paling sederhana, di mana setiap stasiun mengirim data secara acak, dan bila terjadi collision, retransmisi dijadwalkan secara random menggunakan backup period. Ya, backup period itu yaitu menunggu sejumlah waktu acak sebelum mencoba mengirim ulang. Nah, ini bertujuan agar retransmisi dari beberapa stasiun tidak bertabrakan lagi. Kita akan melihat gambar figur 6.6 di sini. Yang pertama ada first transmission atau transmisi pertama. Nah, pada waktu T0 itu sebuah stasiun mulai mengirim data. Kemudian paket itu butuh waktu tertentu yang kita sebut dengan X untuk dikirimkan. Lalu vulnerable period ini yaitu periode yang rentan tabrakan. Nah, intervalnya mulai dari T0 min X sampai dengan T0 plus X. Nah, pada periode ini, jika stasiun lain yang juga mulai mengirim paket, maka akan terjadi collision atau tabrakan data yang tadi. Nah, disebut vulnerable karena data yang sedang dikirimkan sangat rentan rusak akibat interferensi dari paket lain. Kemudian untuk timeout, nah setelah paket selesai dikirimkan pada T0 plus X, stasiun menunggu sampai T0 plus X plus 2 teprop. Nah, waktu ini diperlukan untuk memastikan apakah paket diterima dengan benar atau terjadi collision. Nah, teprop di sini adalah propagation delay, yaitu waktu yang dibutuhkan sinyal untuk menjalar di medium tersebut. Kemudian untuk backup period ini, jika ditunggu tidak ada indikasi collision atau stasiun tidak langsung mengirim ulang kalau indikasi collision tidak ada. Nah, kemudian sebaliknya ia akan menunggu waktu acak yang disebut dengan back off period tadi. Nah, tujuannya ini untuk mengurangi kemungkinan retransmisi tabrakan data dengan stasiun lain yang juga mengalami collision. Nah, yang terakhir itu retransmission atau pengiriman ulang. Nah, setelah backup, paket dikirimkan pada T0 plus X plus 2 T Pro plus B. Nah, jika masih terjadi collision, proses ini akan diulangi lagi dengan backup baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syahril. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Pure Aloha, yang dimana Pure Aloha itu dia menggunakan sistem continue contention system, yang dimana dia itu tidak memiliki server, jadi langsung ke user saja. Nah, yang kedua dia menggunakan continue time, yang dimana eh, data-data data-data ini tuh dikirim secara berbarengan tanpa mengenalnya waktu mau kapan saja dia akan mengirim. Terus dengan menggunakan terus dengan contohnya ini sebuah satu kanal yang dimana akan menggunakan single channel conjunction, yang dimana contohnya kita menggunakan kabel FO. Nah, kabel FO itu akan di multiplexing untuk si user-user ini mengirim si kabel si kabel FO tersebut, yang dimana kabel eh, si user-user ini akan mengirim data secara berbarengan yang akan mengakibatkan collision yang tinggi. Maka maka eh, di, maka dibuatlah sistem eh, Solotid Aloha, yang dimana Solotid Aloha itu station modul yang sudah memiliki si server dan sudah untuk mengatur si nodes-nodesnya ini.
Terus dia juga menggunakan solid time yang eh, sudah diatur seperti ini. Eh, Tujuannya si Solotid Aloha itu untuk memperbaiki kinerja Pure Aloha yang dimana si usernya itu sering mengirim data secara bersamaan. Untuk contohnya seperti Slotted Aloha itu akan collection ketika si data yang dikirimnya itu berbarengan. Contohnya kayak Node 1 sama Node 3. Dia dikirim berbarengan akan mengakibatkan collision. Nah, untuk selanjutnya harusnya eh, ini salah gambar sih. Harusnya Lin Haidit nggak ada nggak ada pengiriman data. Untuk selanjutnya karena si untuk kanal selanjutnya si Aloha itu karena nggak bertabrakan dia bakal kanalnya bakal sukses si Notch ini. Dan ketika dia si usernya berbarengan lagi pas pas pengiriman data akan terjadinya collusion dan selanjutnya ketika dia nggak berbarengan akan menjadinya sukses. Untuk selanjutnya carrier sense multi accent yang dimana carrier CSMA itu dia sudah memiliki carrier sense yang dimana misalkan station itu kan memiliki kayak station itu user atau server gitu. Tergantung dia penggunaan jaringannya. CSMI itu adalah stasiun pada mentransmisikan data terlebih dahulu melihat gerak-gerik stasiun lain. Contohnya, stasiun akan mengirimkan data ke sini dan si stasiun B juga akan mengirimkan data ini. Jadi si stasiun A ini akan melihat gerak-gerik stasiun lain untuk masuk ke data ini. Jadi si B ini si A ini akan menunggu selesainya mentransmisikan data ke 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 server sini dan setelah sudah selesai mentransmisikan data maka si A, si A ini baru bisa masuk. Nah, makanya berdasarkan peluang ini kita bisa membedakan bentuk CSMI menjadi 4 bagian. Yang pertama present CSMI, yang kedua non present CSMI, yang ketiga probabilitas present CSMI dan yang keempat CSMI collusion detection. Untuk selanjutnya Press One present CSMI yang dimana dia hanya memiliki peluang 1% untuk lolos, tetapi dengan persentasenya dia akan tetap mengirim data. Jadi si misalkan Ye, si mati. Dadah, Pak Ihan. usernya A, Bolos lagi aja. usernya A dan user B, user C akan mengirimkan data secara bersamaan, maka si kanal tersebut, maka kalau benar-benar ini terkirim secara bersamaan, maka akan terjadinya collision, akan menunggu jumlah sejumlah waktu random atau delay. Nah, setelah delay ini kan ada transmisi data yang uh, data kosong ya. Jadi tidak ada yang masuk. Jadi akan terjadinya paket loss. Yang kedua adalah non-present CSMI, yang dimana non-present CSMI itu dia akan melakukan uh, dia akan melakukan pengenalan betul yang jika maka akan menunggu waktu random. Jadi dia itu misalkan si data A, data B, dan data C. Mak- Ketika si data A ini akan mengirim, dia akan menunggu terus ada ada user lain pengen ngirim juga. Jadi si A itu akan menunggu dulu. Terus si B-nya itu akan setelah si B sudah berhasil mentransmisikan data, maka si A akan masuk. Jadi kerjanya si non present CSMA itu dia menunggu gitu. Jadi karena dia menunggu, jadi delaynya tinggi, collection-nya rendah. Makanya perbedaannya
one present CSMI dan non present CMI, dia uh, menunggu ketika terjadinya kolukse. Non CMI itu menunggu karena karena ada user lain yang mau masuk. Yang selanjutnya maka dibuatlah sistem probabilitas presensi CSMI yang dimana melihat probabilitas berapa banyak kemungkinan akan mendapat slot kosong. Jadi slot kosongnya itu sama dengan satu, maka P plus Q. P itu adalah probabilitas untuk mentransmisikan data dan Q adalah probabilitas untuk menundanya waktu. Selanjutnya adalah CSMI, collusion detection, yang dimana ada karisen, dia sudah memiliki karisen. Tuh, dia akan memiliki collusion detection ketika adanya collusion. Tujuannya untuk menghentikan transmisi dengan backup dan reschedule. Reschedule. Jadi contohnya ada satu channel, terus dia sudah mendeteksi adanya collusion, terus dia bakal akan terjadinya short jamming yang bertujuannya untuk menghentikan transmisi. Terus dia nge-backup untuk nge-reschedule data untuk dikirim ke selanjutnya. Berikut adalah promise throughput untuk sistem CSM dinamis, sistem CSMI yang dimana CSMI yang paling unggul dan non PHP CSMI dan one person CSMI dan slotted Aloha dan Aloha. Selanjutnya dilanjut oleh Bang Payori. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya adalah kita masuk ke skema channelization, di mana channelization ini adalah teknik membagi media transmisi menjadi beberapa kanal agar dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak stasiun dan secara bersamaan juga. Jadi secara garis besar, teknik ini uh, kita akan membagi transmisi yang dari besar menjadi beberapa channel yang lebih kecil lagi. Tujuannya yaitu untuk setiap channel tersebut bisa digunakan oleh setiap user tanpa adanya collision atau tabrakan data. Nah, di sini kita uh, akan membahas tiga metode utama yaitu FDMA, yang kedua TDMA, dan yang ketiga CDMA. Next. Nah, metode FDMA atau frekuensi division multiple multiple access ini, eh, jika kita lihat dari gambarnya, pada garis vertikal ini yaitu menggambarkan frekuensi dan garis horizontalnya menggambarkan waktu. Jadi seluruh pita ini eh, seolah-olah akan menjadikan beberapa pita frekuensi yang lebih sempitnya. Jadi setiap user akan mendapatkan alokasi eh, pita yang eksklusif. Jadi jika FDMA ini, jadi setiap user ini akan mendapatkan frekuensi yang eksklusif. Ya, jadi bisa kita analogi seperti eh, saluran radio, yang mana saluran radio itu eh, banyak dan bersiaran secara bersamaan, namun tidak ada tabrakan data. Next. Nah, selanjutnya kita ke TDMA, yaitu Time Division Multiple Access. Nah, di sini kurang lebih mirip dengan FDMA, namun di sini yang akan dibagi yaitu waktu. Jika kita lihat dari gambar ini, sumbunya ini sama ya, ada frekuensi dan waktu, namun
berbeda. Nah, untuk yang TDMA ini, penggunanya akan mendapatkan eh, alokasi eksklusif ya, berupa waktu atau time slot. Nah, jadi user ini akan bisa berkomunikasi dalam user satu ini akan berkomunikasi di detik pertama, lalu eh, user kedua akan berkomunikasi dengan pada detik yang kedua dan seterusnya. Dan pada pergantian ini juga terga akan berganti secara dalam hitungan milidetik sehingga tidak akan terasa. Next, baik. Nah, untuk metode yang terakhir di sini adalah CDMA atau Code Division Multiple Access. CDMA ini unik karena kan semua user ini akan menggunakan seluruh frekuensi dan waktu secara bersamaan. Hmm, tumpang tindih ya, eh, frekuensi dan waktunya. Nah, namun hal ini tidak akan menyebabkan datanya saling bertabrakan karena user ini akan diberikan kode di pengirim ini akan mendapatkan akan memberi kode unik dan akan diterima oleh eh, si penerima dalam bentuk kode unik juga dan ini akan bisa di si penerima akan bisa menyaring sinyal tersebut dan mengabaikan sinyal yang tidak relevan dan dianggap sebagai noise. Next. Nah, dari presentasi pada malam ini dapat disimpulkan bahwa yang satu, static channelization, di mana konsep ini bisa dianalogikan seperti jalan tol. Jadi, jalur sudah dibagi-bagi dan dialokasikan ke pengguna secara tetap. Ini cocok untuk penggunaan seperti mengirim data secara teratur. Dan yang kedua, yaitu dynamic random access. Nah, konsep ini bisa dianalogikan seperti jalan lokal atau gang. Siapa cepat, dia akan dapat dan dapat dilakukan secara acak ya. Dan namun tidak akan terjadi tabrakan. Nah, namun intinya untuk komunikasi seluler ini seperti suara dan video, kita ini bisa menggunakan eh, channel seperti TDMA dan CDMA. Dan untuk komunikasi data bersih seperti internet atau komunikasi pada satelit, metode akses acak seperti Aloha dan CSMA ini lebih cocok. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih maaf ya, terima kasih. Oke, makasih grup 7. Eh, Mungkin dari segi pengucapan tekniknya masih agak kagok ya. Memang seluruh teknik ini eh, apa terminologi besarnya itu medium access control. Jadi ada MA. Cuman kalau teknik-tekniknya itu singkatannya di belakang itu multiple access ya. Jadi itu mungkin juga harus dibiasakan ya. Multiple access maksudnya adalah misalnya TDMA itu time division multiple access ya, CSMA itu carrier sense multiple access. Multiple access maksudnya ada multiple user ya, ada beberapa user yang mengakses secara bersamaan sehingga harus ada aturannya. Jadi kalau dengar teknik yang ngomongnya MA, oh pasti itu sebenarnya medium access control gitu ya. Cuman MA yang di TDMA, CDMA, CSMA itu multiple access. Kalau
MAC itu medium access gitu ya. Ya itu halnya sama, cuman akhirnya di dalam tradisi perkembangan istilahnya jadi seperti itu. Nah, ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu waktu berusaha belajar materi yang ini? Ada sih Pak. Ya, gimana Pak? Eh, SIGG itu bakal menggunakan CSMA nggak Pak? CSMA collection detection nggak ya Pak ya? CSMA CD Pak. CD Dipakai di mana Pak? Maksudnya tadi pertanyaannya CSMA CD bakal dipakai di SIGG nggak Pak? switching. Eh, 6G Pak. Oh, 6G. eh Enggak ya. Jawabannya enggak. eh 6G itu orang belum punya konsensus ya sebenarnya kayak apa. 5G aja belum belum benar-benar apa terimplementasi juga ya dengan sempurna karena persoalan mungkin persoalan ekonomi ya juga sekarang ya karena itu basically kalau mau gelar 5G besar-besaran kan investasi. Nah, masalahnya orang udah cukup puas kok dengan 4G ya. 5G itu butuh semacam aplikasi yang khusus yang orang mau bayar ya. Kenapa harus bayar lebih mahal ya? 4G aja udah cukup gitu ya. Jadi basically mungkin dunia komunikasi sekarang yang seluler itu agak mandek di 5G. 5G-nya aja belum secara sempurna ya. Jadi 6G itu masih belum belum ada konsensusnya yang cukup baik. Cuma CSMA itu memang tidak berevolusi dari apa sistem-sistem seluler. Jadi sistem seluler itu karena munculnya lebih ke arah circuit switching ya, tadinya buat komunikasi suara gitu dan butuh real time, maka tekniknya lebih ke arah yang channelization. Makanya berkembangnya FDMA, TDMA, terus buat 3G itu CDMA. Tapi lama-lama orang merasa CDMA itu banyak problem, sehingga 4G itu udah bukan CDMA lagi. Ini bukunya Garcia ditulis waktu zamannya CDMA ya, waktu zaman 3G. Jadi dia mentoknya diskusi terakhirnya di CDMA. Tapi sebenarnya yang buat 4G itu sistemnya namanya OFDM ya, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Nah itu dianggap lebih bisa menyelesaikan problem multi-path channel ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tanya ke ini ya, bentar ya. Kalau tanya ke ChatGPT terus berusaha dapetin jawaban cepet ya, eh, memang ChatGPT nggak terlalu bisa mendetil ya. Tapi kalau saya tanya gitu aja ya, mengapa akhirnya sistem CDMA ditinggalkan dan beralih ke OFDM ya untuk 4G gitu ya. Terus biasa ya ChatGPT-nya muji-muji dulu ya pertanyaan bagus bla bla gitu ya. Nah tapi dia mungkin persoalan nomor satu ini nih yang sentral ya. Eh OFDM itu pada akhirnya mengatasi gangguan multipath channel itu lebih baik daripada CDMA. Jadi masalahnya gini, masalahnya ini agak kompleks ya. Kalau kita transmisi seluler ya ke udara gitu, maka sebenarnya apa sinyal itu terpantul-pantul dengan sangat liar ya karena di udara itu di frekuensi yang tertentu itu kita tuh sebenarnya berurusan dengan apa frekuensi yang kalau lewat gedung bisa belok, kena pohon mantul ya, kena mobil mantul sehingga di receiver ini sinyal itu udah lewat berbagai pantulan ya sehingga itu namanya ada multipath ya, ada jalur yang multiple lewat masuk ke sistem apa receiver kita. Nah, masalahnya kalau Bapak Ibu belajar sinyal sistem kan udah tahu ya bahwa kalau dilewatin channel yang kayak gitu basically sinyal kita tuh dikonvolusi sama channelnya. Nah, kalau konvolusi kita itu parah gitu ya, maka apa di receiver itu harus di dekonvolusi ya, harus di equalization. Nah, terus problemnya dengan CDMA adalah orang pakai CDMA tadinya berasumsi kalau coding saya ini unik,
ya setiap user dikasih coding yang unik ya. Misalnya saling ortogonal atau apa adalah Walls code dan sebagainya yang apa cukup digemari ya untuk sistem CDMA. Maka setiap sinyal tuh nggak saling mengganggu. Jadi user satu sama user 2 bisa transmit di frekuensi yang sama, terus nggak saling mengganggu karena kodenya secara matematika didesain supaya bisa memisahkan sinyal itu. Kan Bapak Ibu juga udah belajar di kuliah komunikasi digital ya, kalau baca sklar di receiver itu kan di match filter ya, itu kan dikorelasi. Dikorelasi itu nanti eh, sinyal dengan coding yang sama, dia hasilnya satu. Tapi kalau coding CDMA-nya beda, dia hasilnya nol. Ya, jadi dengan kata lain, user yang pakai coding yang beda itu kalau kita receive harusnya nilainya nol. Cuman user yang kita mau receive itu kalau kodenya sama nilainya satu ya. Jadi dengan kata lain nggak saling mengganggu. Memang idealnya begitu ya. Tetapi begitu lewat multi-patch channel ya, sifat ortogonalitas di antara coding itu yang harusnya kalau codingnya beda jadi nol itu rusak semua. Ya jadi lama-lama orang sadar nih CDMA payah karena kalau usernya makin banyak, terus gangguan di channel itu makin besar ya, saling interferensi antar user itu multiple aksesnya nggak jalan dengan baik. Jadi akhirnya waktu ke 4G ditinggalkan sih CDMA itu karena ada persoalan istilahnya adalah multiple access interference. Karena sinyal antar user itu saling mengganggu. Ya itu di CDMA tuh parah. Ya cuman kalau ditanya ChatGPT bilang mengatasi multipath multipath channelnya itu nggak bisa. Tapi multipath channel itu ngerusak codingnya CDMA. Ya. Nah kalau OFDM nggak pakai coding, jadi dia eh pakai sistem yang jalannya di frekuensi domain, terus di receiver equalizernya jalan di frekuensi domain dan Bapak Ibu yang belajar sinyal sistem tahu kalau kita melakukan dekonvolusi di frekuensi domain itu jauh lebih gampang. Ya jadi dengan kata lain mengalahkan multipath channelnya dengan dekonvolusi itu pakai OFDM itu lebih lebih enakan ya. Wah ini koneksi internet saya agak agak jelek nih. Sorry penjelasannya panjang ya. Tapi eh, tradisi untuk yang apa 2G, 3G, 4G, 5G, 6G itu lebih sering munculnya dari yang channelization itu karena tadinya untuk komunikasi voice yang maunya continue begitu ya dan mau real time. Kalau yang CSMA itu seringnya muncul di komunikasi yang kayak internet yang kadang ada data, seringnya enggak, terus lebih cenderung random karena setiap user kelakuannya di internet kan beda-beda. Tapi kalau orang nelpon kita expect dia ngomong kalau dia udah nggak punya omongan dia tutup gitu ya jadi yang channelization itu lebih ke arah buat kayak circuit switching kalau yang CSMA itu lebih ke arah yang paket switching nah sistem yang 5G 6G itu walaupun sekarang juga buat internet tapi secara tradisi munculnya dari yang channelization itu sih jadi eh, mungkin lebih nggak dibayangkan untuk dipakai di 6G ya. Saya rasa yang OFDM itu bertahan dari 4G ke 5G juga masih OFDM. Cuman di 5G itu inovasinya lebih ke arah antenanya yang lebih bisa multiple antena sehingga bandwidth bitrate itu lebih besar. Kalau 6G itu ya itu masih belum ketahuan binatangnya. Sebenarnya kita butuhnya apa ya 5G aja belum ya, belum sepenuhnya begitu ya. Tapi apakah CSMA akan untuk 6G? Kayaknya sih enggak sih. Ya. Walaupun apakah bisa dipakai ya bisa, cuman kan persoalan teknik itu persoalan kecocokan ya, butuhnya apa, teknik yang lebih cocok apa kan selalu begitu perkembangannya ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Syaril. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Saya ada sih Pak. Ya Bu. Eh, nah untuk apa namanya? Ada nggak pembatasan teoritis untuk efisiensi maksimum pada protokol random access? Seperti kan Aloha yang hanya cuma 18,4% dan slot Aloha itu cuma 36,8%. Nah iya, jadi si Garcia tuh kan ngasih apa kurva-kurva ya. Memang yang sangat terkenal tuh Aloha sama
slotted Aloha karena itu bisa dihitung ya secara matematika ya. eh dan Aloha itu di satelit yang paling awal juga udah pakai tuh karena kan dia simple ya. Yang penting saya transmit aja kalau dari sana nggak kirim acknowledgement berarti saya tahu itu tabrakan tuh karena di sono nggak bilang saya udah terima datanya gitu ya. Berarti tabrakan. Begitu tabrakan yang dilakukan adalah retransmisi. Tapi retransmisinya harus di random back off karena kalau enggak nanti tabrakan lagi ya karena paling tidak kan ada dua yang kalau tabrakan berarti ada dua user yang berusaha akses. Terus kalau dia sama-sama merasakan loh saya nggak terima acknowledgement ya jadi data saya nggak diterima di ujung sana terus dia berusaha transmit lagi di waktu yang sama ya tabrakan lagi. Jadi supaya menghindari tabrakan, dia perlu menghitung waktu tunggu, tapi waktu tunggunya harus random supaya setiap user itu mengenerate random number, terus waktu tunggunya beda. Kalau waktu tunggunya beda nanti nggak tabrakan gitu ya. Nah, tapi ini Aloha kan saking sederhananya sangat tidak efisien ya. Dia belum ada carrier sense-nya tuh. Kalau carrier sense artinya sebelum transmit dia denger dulu ya. Itu tadi eh, Pak Syahril bilang mengamati gerak-gerik user lain ya. Sebenarnya ya bukan mengamati gimana ya kan apa device-nya nggak punya mata ya. Yang dia lakukan adalah dia dengar ke medium ada yang lagi transmit nggak gitu ya karena carrier sense itu cuman merasakan energi aja sih ada nggak energi sinyal dari user yang lain dia nggak berusaha deteksi dulu cuman kalau dia merasakan yang lain ada yang transmit kalau carrier sense itu langsung mundur karena kalau dia maksa, dia transmit juga pasti collision kan, pasti benturan gitu. Jadi dia denger dulu lebih sopan. Nah, Aloha ini nggak ada mekanisme dengernya. Jadi dia main tubruk aja. Terus ternyata kalau collision dia random back off gitu doang ya. Jadi karena terlalu sederhana, terus tadi Bu Yeni bilang ini ya, kalau dia transmitnya di T0, kan dia bisa geser-geser. Artinya orang yang lain nanti bisa transmit di T0 minus X katakanlah panjangnya data itu X gitu ya. Jadi sepanjang ini bisa bisa collision nih. Eh dari titik T0 sampai plus X sampai T0 minus X ini apapun yang lain kalau ada yang mancar terus pakai datanya sepanjang ini bakal collision gitu ya. Sehingga kemungkinan collisionnya itu bisa dihitung ya secara probabilitas ini ya pakai apa eh rumus Poisson ya diasumsikan traffic itu munculnya dengan distribusi probabilitas tertentu terus bisa dihitung kalau digambar jadi seperti ini gitu ya. Nah, sehingga maksimum throughputnya istilahnya ya. Kalau kita paksa berapa banyak yang lewat itu cuma 18% dari apa bandwidth gitu ya. Dari bitrate maksimum. Nah, itu kalau kita paksa lagi ya, ini G ini kan loadingnya ya, jadi lebih banyak lagi yang transmit gitu ya, maka throughputnya bakal turun. Jadi throughput itu kalau sepi naik, 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 udah 18%, dia kalau dipaksa lagi dia turun. Kalau semua orang maksa ya, terus collision itu nggak terhindarkan, macet total berhenti ya, jadi nol throughputnya. Semua sistem yang random access itu gitu. Kalau dipaksa semua ya macet total berhenti jadi nol. Jadi artinya ujung-ujungnya nggak ada yang bisa terima data komunikasinya. Nah yang slotted Aloha itu lebih sopan ya. Dia melakukan time slot ya. Jadi ada waktunya tertentu baru dia boleh boleh transmit. Kalau time slotnya belum sampai dia nunggu ya. Jadi dengan cara ada time slottingnya seperti itu, kemungkinan probabilitas tabrakannya itu turun. Turunnya berapa? Kira-kira setengahnya karena tinggal waktu yang ke belakang ini aja yang bakal bentrok, yang di sebelah kiri ini nggak bisa lagi tabrakan karena dibatasin kok. Kalau time slotnya belum sampai, dia nggak boleh transmit. Jadi semua orang nunggu time slotnya nyampe dulu. Kalau time slotnya udah nyampe, kalau si user itu nggak aware bahwa ada user lain yang transmit baru collision gitu ya. Jadi probabilitas collisionnya turun jadi separohnya sehingga throughputnya naik jadi dua kali lipat gitu ya. Tapi ini karena masih ya bisa dibilang Aloha itu primitif banget ya di satelit-satelit yang paling awal. Dia 18% tuh kan rendah banget ya throughputnya ya. 36% juga masih di bawah 50% ya. Cuman keuntungan yang kayak kayak gini ini sederhana. Ya, jadi zaman dulu itu menguasai komunikasi itu susah ya.
Begitu bisa time slotting, dikasih time slot gitu karena udah mulai digital, udah bisa naik ke 36% udah seneng gitu ya. Kalau harus carrier sense apa, wah ribet. Nah, yang CSMA itu munculnya belakangan. Ya karena carrier sense itu artinya si device itu harus dengerin channelnya dulu ya. Ada nggak carrier lain yang manteng ya di medium saya? Kalau ada, dia tunggu ya, dia random back off. Nah, tapi abis random back off itu kelakuan setiap metode itu bisa beda-beda. Yang one persistent ini ya, persistent artinya ngotot. Yang one persistent ini begitu dia rasa udah nggak ada carrier lain, dia langsung berusaha masuk. Kalau yang non persistent, dia nggak terlalu rakus ya. Jadi apa? Kalau dia denger mediumnya kosong, dia back off duluan, nggak langsung berusaha masuk. Sehingga bisa dibayangkan yang first persistent ini, yang ngotot ini, kolusinya lebih tinggi. Ya kalau yang nggak terlalu rakus, kolusinya lebih rendah. Karena dia lebih sopan. Kalau dia kosong, dia nunggu dulu aja masih kosong lagi nggak gitu ya. Jadi kalau yang first persistent di lampu merah kayak mau nyerobot aja terus. Kalau yang non persistent walaupun udah hijau dia tunggu dulu aja, sabar gitu ya. Nanti kalau ternyata memang lowong baru dia dia jalan. Nah, yang P persistent ini dia nunggu tapi dengan probabilitas. Ya, jadi kayak dia apa, memutar probabilitas lagi, apakah saya harus transmit atau enggak gitu. Jadi dia ada di antaranya lah, antara yang rakus sama sekali sama yang sopan gitu ya. Nah, lalu si Garcia kasih lihat kurvanya lagi ini ya, bahwa sama ya, kurva-kurva itu rata-rata kalau loadingnya ya, trafficnya dibuat tinggi, semua semua metode kandas ya, jadi nol. Di sebelah kanan itu semua jadi nol karena collisionnya terlalu banyak. Tapi kalau apa, loadnya rada agak di tengah ini ya, agak moderat gitu ya. Nah, ini setiap metode tergantung delaynya ya. T-prop itu T-propagation ya. Jadi kalau kabel itu panjang, delaynya besar, throughput juga rendah karena ujung-ujungnya orang baru tahu terjadi collision itu agak lama. Ya, jadi karena butuh waktu buat delay di mediumnya itu. Kalau AA-nya kecil ya, kayak ini yang 0,01, berarti delay di kabel saya atau di udara itu singkat ya. eh, Kita throughputnya bisa lebih tinggi. Ya, di dalam hal ini yang paling ngotot ya, yang first persistent ini bisa sampai 53% nih. Jadi jauh lebih bagus daripada Aloha. Tapi dengan syarat delaynya nggak gitu parah ya, 0,01, sama trafficnya masih moderat lah, nggak dipaksa eh, macet banget, usernya terlalu banyak gitu. Ya, jadi dengan cara CSMA ini terbukti bisa lebih bagus dari Aloha ya. Lalu kalau yang non persisten ini lebih tinggi lagi ya, bisa sampai 81% ya, karena dia lebih sopan. Ya dia kalau udah kosong, carrier sense dia kosong, dia nunggu dulu, dia random back off dulu, baru abis itu dia berusaha transmit gitu ya. Nah, varian CSMA itu yang paling canggih yang ini ya, yang ada collision detectionnya. Dan ini bisanya dipakai di kabel doang. Jadi internet, kabel-kabel Ethernet kita itu yang pakai RJ45 itu ya, itu pakainya CSMA CD itu. Ya, jadi kalau di laptop ada kabel internet, kalau yang pakai kabel itu yang jalan di kabel tuh CSMA CD. Karena kalau di kabel begitu dia carrier sense, terus dia bisa dengar, oh tempat lain itu ada yang transmit juga gitu ya. Dia langsung bisa collision detection ini, terus dia teriak. Teriak itu artinya nyuruh semua orang berhenti ya, karena ada jamming signal, itu istilahnya Garcia ya. Kalau semua orang berhenti berarti collisionnya jadi berakhir. Terus semua orang mulai lagi. Karena kalau semua orang maksa terus apa, paketnya panjang gitu ya, oh collision tuh terjadi melulu ya kan. Nah, gara-gara dia bisa detect collisionnya, terus ada yang teriak ya, inisiatif, diam gitu ya, terus semua diam. Nah, bandwidth itu jadi lebih hemat ya, karena terus semua orang back off terus berusaha ngatur lagi gitu. Nah, yang CSMA CD ini kelihatan kurvanya yang paling tinggi nih karena dia yang paling susah kan. Dia udah carrier sense, terus dia ada random back off-nya karena semua yang model-model Aloha dan CSMA itu ada random back off. Terus dia ada collision detection-nya. Jadi untuk apa, delay rendah ya, A-nya di sebelah kiri,
Terus ini yang di plotting nih throughput maksimumnya ya. Jadi kurva-kurva ini diambil maksimumnya yang mungkin, bukan yang di tengah-tengahnya ya. Maksimum yang paling tinggi itu CSMA-CD ya. Baru yang di bawahnya itu yang non persistent CSMA yang lebih sopan, terus yang lebih ngotot ya, lebih rendah lagi. Terus slotted Aloha sama Aloha yang paling rendah sih karena yang paling simple ya. Dia mekanismenya sangat primitif, jadi throughputnya juga rendah. Dan nggak bisa diapa-apain ya cenderung ya Aloha sama slotted Aloha baik delaynya panjang maupun delaynya pendek ya segitu-segitu aja maksimumnya nggak bisa diapa-apain. Ya kalau yang CSMA CD bisa ya sampai cukup tinggi nih sampai 80% atau lebih kalau kabel internetnya deket ya artinya jarak delaynya kecil dan apa kalau ini sih udah throughput maksimum ya. Jadi kalau user yang pakai dikit dia harusnya di di throughput maksimum itu di sekitar itu ya. Kalau usernya rame ya dia turun juga lah. Cuman turunnya nggak separah yang lain-lain itu karena dia metodenya lebih 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 canggih gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan Bu Yeni ini ceritanya juga panjang ya. Nanti di materi minggu depan ya kita akan berkenalan dengan WiFi. WiFi kan internet juga ya dan random access juga. Jadi pakainya keluarga CSMA ini. Tapi WiFi itu nggak bisa pakai CSMA CD. Dia pakai varian CSMA yang lain namanya CSMA CA ya. Nanti minggu depan mungkin kita bahas ya kenapa nggak bisa gitu ya. Jadi CSMA CD itu cuma bisa di kabel doang. Padahal mungkin itu yang paling bagus. Di WiFi nggak bisa. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Mungkin saya sih Pak, Iya Pak. saya mau nanya tentang yang guard time sama guard apa lagi tuh satu lagi Pak? Guard band kalau yang FDMA ya. Guard band Pak. Iya. Nah itu untuk ngebatasinya itu gimana ya Pak? Apakah kita hanya ngasih gap atau Iya. Pada ada dasarnya penghalang gitu Pak? pada dasarnya ngasih gap sih Pak. Kan kalau kalau frekuensi kan jelas lah ya kan kita tahu kalau kita ngirim carrier yang ada informasi satu nolnya basically kan kalau kita melakukan filtering terus filtering kita agak kotak gitu maka bandwidth kita kan sampai tak terhingga sebenarnya ya bandwidth dilema itu. Nah, cuman bandwidth itu walaupun sampai tak terhingga tapi dia turun powernya. Sehingga kalau kita kasih gap, kasih jarak, lama-lama sinyalnya kita sama gangguan interferensi dari sebelah itu tetap lebih gede sinyal kita lah. Jadi jaraknya makin jauh makin aman. Cuman kalau jauh banget ya kita borosin frekuensi berarti kan. Jadi kita nggak mau terlalu jauh, tapi nggak bisa terlalu dekat. Kalau terlalu dekat interferensi. Nah, kalau time slot itu logikanya ya sama sih, bahwa setiap user itu kan dapat time slot tertentu. Itu kalau kayak di GSM millisecond itu ordernya. Tapi kan artinya ya, artinya setiap gadget kita harus bisa nge-sense waktu sampai millisecond itu, lalu berusaha sinkronisasi. Karena kalau dia meleset dikit, dia nggak dapat paket yang harusnya buat user dia meleset ke user yang lain ya kan. Itu ukurannya millisecond loh. Sehingga harus ada akurasi tertentu ya di clockingnya device-nya itu ya. Ada osilator. Padahal setiap osilator dan lain sebagainya itu yang buat timing itu juga ada jitternya, ada geser-gesernya. Nah untuk mentoleransi geser-geser itu karena ketidakakuratan itu dikasih guard time. Karena supaya kalau geser-geser pun nggak tabrakan gitu ya berdasarkan toleransi dari sistemnya lah sistemnya mampu berapa gitu makanya di sistem-sistem yang kuno ya guard time-nya agak gede tapi makin modern makin ke belakang kita makin bisa nguasain terus makin bisa kecil tapi tentu problemnya adalah sistem-sistem yang modern tuh maunya bitrate-nya tinggi ya karena kita transmisinya bukan cuma suara tapi udah mulai video multimedia dan lain sebagainya itu kan butuh bitrate yang tinggi-tinggi semua selain bandwidthnya harus disediain gede, berarti bitrate kita itu pulsa-pulsa kita itu makin pendek, makin makin parah ya sebenarnya sensitivitas terhadap gangguan goyangan di waktu itu. Ya tapi kan teknologi kita berkembang, jadi ya kita akhirnya jadi bisa ya
bikin 4G dan lain sebagainya yang basically bisa buat multimedia. Zaman dulu ya susah, zaman sekarang ya jadi bisa. Cuman kita tetap butuh punya guard time, tetap butuh guard band karena ketidaksempurnaan di sistem kita itu. Jadi celah itu tuh membuat kita ada keamanan sedikit terhadap interferensi gitu. Ya. Nah, masalahnya kalau CDMA ya, kita nggak bisa ada celah coding gitu misalnya ya. Ya bisa sih. Artinya ada coding-coding ya. Misalnya ada coding yang keluarganya panjangnya 256 tapi banyak yang kita nggak pakai supaya ada celah codingnya gitu ya. Tapi itu pemborosan ya yang waktu orang desain CDMA itu nggak dibayangkan bahwa separah itu gangguan interferensi antar code-nya kalau kena multiple channel itu ya. Jadi akhirnya CDMA terlalu ruwet ditinggalkan orang lah pakainya OFDM gitu. Jadi sebenarnya kita tuh tetap butuh gap-gap itu sih karena sistem kita kan nggak bisa sempurna. Jadi selalu butuh semacam celah itu sih. Ya mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu. Oke, Ya, terima eh, kasih, Pak. ya ini udah overtime juga. Kalau ujian sih biasanya ujian lisan tuh nanya mekanisme ya. Terangkan apa itu CSMA CD gitu ya. Ya udah disusuri lah. CS artinya carrier sense ya. Terus multiple access, terus dia mekanismenya cara kerjanya gini, terus CD collision detection ya. Terus pertanyaan berikutnya throughputnya seberapa ya dibanding metode yang lain gitu misalnya ya. Jadi asal Bapak Ibu nguasain ya setiap teknik itu berfungsinya gimana, terus agak tahu juga kurva-kurva throughput itu mestinya sih ujian lisan nggak ada masalah sih. Ya. Karena ujian lisan eh, sangat jarang harus menghitung sesuatu pakai formula, nggak seperti itu yang diincar. Yang diincar tuh pemahaman konsep-konsep sih. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak, Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Minggu depan Bapak Ibu waktunya buat belajar UTS yang lain kita ketemu aja di malam ini untuk mendiskusikan eh, materi bagian medium access control yang bagian kedua ya. Tapi nggak ada yang harus tekstil. Nanti habis UTS baru kita mulai lagi gelombang tekstil kita. Ya. Thank you Bapak Ibu, kita sampai di sini. Selamat malam.